Sebenarnya kan nggak ada masalah. Tiba-tiba hari ketiga dia sudah mau dikubur. Datanglah Krishnamurti. Itu menurut Netflix dan menurut juga si Salihin di persidangan. Jelas kata-kata situ. Pak Edi, itu anakmu itu diracun. Pertanyaan kita, dari mana Krishnamurti tahu itu diracun? Belum diotopsi, belum diambil sampel. Kepolisian sudah mengatakan bahwa jenazah tersebut itu diracun. mati karena diracun. Ini yang harus ditelusuri. Ini yang harus diusut. Kenapa dia bisa mengatakan anakmu diracun? Sebagai anak hukum pasti tahu bahwa keputusan hakim itu harus dianggap benar dan dihormati. Sedangkan kasus Jessica sudah mendalangi 5 kali sidang. Benar Mbak, memang kasus ini sudah diuji oleh 15 hakim dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung, dan sudah diuji PK 2 kali. Tapi apakah Mbak bertanya, kenapa kok kasus ini mencuat lagi? Kenapa ada fakta-fakta baru yang diungkap? Nah, seharusnya kita sebagai anak hukum juga ikut mengkritisi, ikut menggali. Karena hukum itu bukanlah highly artificial body of doctrine, tapi hukum itu dinamis Mbak, hukum itu multidisipliner. Ini saya udah banyak buku ya, ini buku-buku yang saya pelajari buat saya bikin tesis waktu S2. Mbak pasti pernah lihat atau pernah dengar ada teori hukum pembangunan dari Pak Muchtar Kussumaatmadja, terus ada hukum integratif, nah itu teori lanjutan dari Bapak Muchtar Kussumaatmadja ini, terus ada teori hukum responsif. Kalau Mbak ingin belajar hukum yang terbaru, teori modern, teori yang saat ini lagi existing tentang hukum, dan itu secara mudah, Mbak coba baca buku Ilmu Hukum di Tengah Arus Perni, bukunya kayak gini. Dan ini ada teori, langsung aja saya kasih tahu di sini. Ini teori yang menurut saya relevan banget untuk kita jadikan acuan untuk membahas kasus ini. Dari sini paham kan kenapa saya sebagai anak hukum juga sangat tertarik untuk mendalami kasus ini dan tidak mendewakan putusan hakim. Karena hukum itu nggak bisa berdiri sendiri Mbak, hukum itu butuh keilmuan lain, hukum butuh ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan ilmu psikologis, dan segala macam ilmu-ilmu sosial yang lain maupun ilmu saintifik yang lain. Karena itulah kasus ini kemudian ada, muncul, dan akhirnya kembali ditemukan fakta-fakta baru yang itu dijelaskan oleh pakar-pakar. Bahkan para teman-teman kita, para ahli-ahli dari bidang kimia, kedokteran, semua juga ikut muncul Mbak untuk mengkritisi ini semua. Jadi sangat nggak apa-apa Mbak kalau kita mengkritisi hakim, karena kita punya fakta-fakta baru. Karena hakim itu bukan dokter, hakim bukan ahli kimia. Dan di sini ada banyak fakta baru yang ditemukan oleh keilmuan-keilmuan itu. Dan hukum tidak boleh menutup diri dari keilmuan-keilmuan itu. Ini saya dari pagi juga udah banyak meng-highlight ya putusan Mahkamah Agung di sini. Mana yang tidak diakui oleh Mahkamah Agung sebagai bukti, padahal sudah disampaikan oleh Bapak Otto Hasibuan dan beserta ahli-ahli yang dihadirkan. Namun jawaban dari hakim hanyalah jawaban singkat dan cukup kurang saintifis ya. Selain putusan itu tadi, fakta-fakta persidangan di 2016 juga kita putar ulang dan ikut bisa kita kritisi bersama bagaimana proses jalannya sidang itu Mbak. Dan apalagi juga putusan yang tadi itu Mbak, itu juga sudah dikritisi juga oleh anak-anak ahli kimia dan ikut dihitung juga oleh mereka. Mbak mungkin bisa lihat di postingan ulang saya, di situ saya banyak merepost dari anak-anak yang ikut mengkritisi kasus ini. Jadi yuk kita gunakan ilmu hukum yang kita miliki Mbak untuk ikut menggali apa yang sebenarnya dan apa yang memang ideal. Oke? Beli bukunya Bapak Artijo tentang titisan keikhlasan, di mana buku itu beliau menjawab setelah mengamati beberapa persidangan, saya bisa menyimpulkan bahwa Jessica bersalah. Nih Mas, saya udah langsung cari nih bukunya. Nah ini saya udah ketemu. Jadi memang buku ini adalah buku rekam jejak perjalanan karir dan pengalaman pribadi beliau ya Mas ya. Jadi bukan buku yang khusus untuk menerangkan tentang pandangan beliau soal Jessica Myrna, tapi buku-buku kompilasi dari perjalanan beliau. Ini langsung ada Mas artikel yang membahas nih, saya bacain ya. Bapak Artijo menyimpulkan bahwa Jessica adalah pembunuhnya, kendati cangkir kopi yang disesap Myrna telah dipegang beberapa orang. Ada beberapa pihak yang terlibat untuk memegang cangkir kopi beracun, yaitu pembuat, pengantar, Jessica, dan Myrna. Myrna bukan pelakunya karena dia korban. Adapun pembuat dan pengantar tidak memiliki motif. Sementara Jessica mempunyai motif serta memiliki hubungan dekat dengan peminum. Oke, dari situ berarti yang di-highlight oleh Bapak Artijo yang terhormat ini adalah motif serta juga kedekatan. Setahu saya ya, motifnya itu ada 2. Karena pada saat itu Jessica itu pernah dinasehati oleh Myrna pada saat Jessica punya pacar. Jadi Jessica ini punya pacar, terus kemudian pacarnya ini kurang oke lah ya, toksik gitu. Terus Myrna menasehati, jangan sama itulah, nggak cocok dan sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa motifnya ini adalah keirian atau kedengkian, bahwa Myrna ini hidupnya bahagia sedangkan Jessica tidak.
dari proses saya mengikuti sidang ya Mas ya, mengikuti sidang dan kemudian penjelasan-penjelasan itu dipaparkan oleh para ahli psikologis, apakah ada sebuah kepribadian ganda atau kemarahan atau juga jiwa psikopat dari seorang Mirna, tidak terbukti loh. Ini tuh tidak terbukti dan bahkan ada juga video di persidangannya itu. Dan Mas tahu persidangannya itu persidangan yang pada saat itu disaksikan dan diadili oleh hakim di pengadilan negeri. Jadi bukan Bapak Artijo langsung Mas. Jadi Bapak Artijo ini memang menganalisis dari berkas-berkas, saksi, bukti dan lain sebagainya yang memang beliau dapat saja. Daripada saya panjang lebar ya, langsung saja saya serahkan ke netizen. Coba menurut kalian, apakah motif itu benar? Dan kalau misalkan benar, apa aja yang mendukung alasan kebenaran itu? Dan kalau misalkan salah, apa aja yang mendukung kesalahan dari motif itu? Coba komen di bawah. Jujur dari kasus kopi cyanida ini, gue curiga sama satu orang, yaitu Hani. Gini loh, Hani kan datang bersamaan dengan Mirna waktu ke Cafe Olivier. Dan mungkin aja sebelum ke Cafe Olivier, si Mirna dibawa Hani ke suatu tempat. Ya, ini pendapat gue aja sih sebenarnya. Gue pernah baca sih kayak ada beberapa makanan setelah kita makan itu terus kita minum kopi, ada reaksi yang bisa membuat kita mati. Dan mungkin ini bisa menjadi kecurigaan terhadap Hani karena waktu itu si Hani sama si Mirna ini sama-sama datang. Siapa tahu mereka pergi ke suatu tempat terus mereka makan sesuatu. Kenapa si Hani ini memberi kesaksian seolah-olah dia itu kayak gak suka sama Jessica gitu loh. Mereka kan sahabat. Kasihan loh, maksudnya si Jessica ini butuh support dari sahabatnya, bukan malah dijauhin, bukan malah disudutkan apa gimana. Ini seolah-olah si Hani ini menjauhkan diri dari si Jessica karena Jessica udah pasti membunuh si Mirna itu. Jadi gue juga takut dibunuh nanti. Harusnya sebagai sahabat itu kita support satu dengan yang lain. Jangan membiarkan Jessica sendirian. Belum lagi Hani, belum lagi manajer itu, belum lagi baristanya dan lain-lain, seolah mereka menunjuk ke suatu orang yaitu Jessica Kumala Wongso. Dan ini menjadi tanda tanya besar dan harus dicurigai, patut dicurigai. Si Haninya, si pelayan kafenya, manajernya, mungkin masih banyak yang lainnya. Sekarang gini aja, bisa nggak kita posisikan diri kita sebagai Jessica Kumala Wongso yang tertekan, yang tertindas, yang dipojokkan. Jessica selama dia sidang, ya mungkin dia beberapa kali menangis ya, tapi dia benar-benar menunjukkan betapa tegarnya diri dia. Oke, dan hal ini yang dicurigai beberapa orang. Kenapa sih Jessica itu bisa senyum, nggak nangis, nggak berontak dan lain-lain. Dia kan udah pernah jelasin kalau dia menangis, otomatis nanti ibunya malah lebih menangis. Ngerti nggak sih? Makanya setiap sidang dia nggak izinin ibunya datang ke persidangan. Jadi gimana guys? Siapa yang patut dicurigai dalam kasus kopi cyanida ini? Karena hukum di Indonesia ini harus ditegakkan, nggak bisa kayak gini. Kasihan loh anak orang udah 7 tahun menjalani hukuman, 13 tahun lagi. Aduh, harusnya bebas sih.